Halo adik-adik, selamat datang kembali di kelas Kak Aci. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban program TVRI Belajar di Rumah untuk jenjang kelas 4 hingga kelas 6 dengan materi gaya dan sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Nah, 3 contoh aktivitas yang menggunakan sifat gaya adalah: yang pertama, kita bisa mengambil contoh menyapu dan mengepel lantai. Nah, itu mengaplikasikan gaya gesek. Yang kedua, itu menimba air di sumur. Nah, itu mengaplikasikan gaya otot. Yang ketiga, mengangkat galon air. Nah, sama juga mengaplikasikan gaya otot. Adik-adik juga bisa mengambil contoh lain, misalkan mengasah pisau. Nah, itu mengaplikasikan gaya gesek. Dan contoh-contoh yang lain. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Lakukan percobaan, jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran yang berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Hasil dari percobaan adalah kedua batu tersebut meskipun ukurannya berbeda, namun tetap jatuh ke lantai secara bersamaan. Hal ini terjadi karena percepatan gaya gravitasi dari kedua batu tersebut sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Informasi tambahan, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik sebuah benda ke pusat bumi. Nah, adik-adik jangan ditulis jatuh ke bawah ya. Yang benar itu jatuh ke pusat bumi. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara mur heksagonal. Berikut laporan tentang percobaan menara mur heksagonal. Yang pertama, saat memasang tumpukan mur di bawah magnet, pada tepi gelas, gaya magnet akan menarik mur tersebut. Kedua, sementara pada tumpukan mur, karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Ketiga, medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Keempat, bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet ke atasnya yang jauh lebih kuat. Kelima, ketika pengaruh gaya magnet ini kita angkat atau kita hilangkan, secara perlahan medan magnet pada mur ini akan menghilang. Keenam, gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Dan yang terakhir, jadi gaya yang berpengaruh pada eksperimen ini adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Kita lanjut ke soal terakhir. Mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangannya. Nah, kita dapat mendengar gaung dan gema karena bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan. Hal ini terjadi karena ketika bunyi mengenai suatu penghalang, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Sedangkan perbedaan gaung dan gema adalah yang pertama. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Penjelasannya begini adik-adik. Kalau gaung biasanya terjadi di ruangan yang sempit, seperti di dalam goa, di mana bunyi akan dipantulkan sebelum bunyi asli selesai terdengar. Sedangkan gema biasanya terjadi di ruangan yang luas, seperti di sawah atau di perbukitan, karena bunyi akan terdengar atau dipantulkan setelah bunyi asli selesai. Jadi kalau kita ke sawah atau ke bukit itu, kalau bilang kamu, itu nanti jadinya kamu. Oke, sekian dulu kelas kita hari ini adik-adik. Jika kalian suka, kalian bisa like atau komen di bawah.
Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelas-kelas Kak Aji berikutnya. Kelas Kak Aji tutup, salam Indonesia Pintar.